Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Meli Grisine Baho. Saya kelas 7 di SMP HKBP 1 Pematang Siantar. Di sini saya akan menceritakan legenda Malin Kundang. Dahulu kala, hiduplah keluarga nelayan yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki yang bernama Malin. Mereka tinggal di pesisir pantai di Sumatera. Keluarga tersebut ialah keluarga yang miskin. Hingga pada suatu hari ayahnya harus pergi ke negeri seberang untuk mencari nafkah. Setelah kepergian ayahnya, tinggallah ibu dan Malin. Waktu berlalu, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan sampai bertahun-tahun ayahnya belum juga pulang ke kampung halamannya. Terpaksa ibunya harus mengganti posisi ayahnya sebagai untuk mencari nafkah. Malin Kundang termasuk anak yang cukup cerdas walaupun sedikit nakal. Pernah waktu seketika dia masih kecil, ia pernah mengejar ayam dan memukulnya memakai sapu. Kemudian dia tersandung batu dan membuat lengan kanannya terluka. Dan luka tersebut membekas di lengannya. Singkat cerita, Malin sudah bertumbuh dewasa. Ia selalu bekerja keras untuk mencari nafkah dengan berjualan kue. Dia sangat sayang dan mencintai ibunya. Pada suatu hari, Malin melihat ada kapal yang sangat besar sedang merapat di pantai air panis. Dia bertekad untuk merantau dan merubah nasib dirinya dan ibunya. Dia pun pergi menjumpai ibunya. Dia berkata kepada ibunya, "Bu, ini kesempatan yang amat baik bagi saya," kata Malin. Tetapi ibunya tidak setuju karena ibunya mengingat sang ayah yang tidak pernah kembali lagi. Tetapi Malin mendesak dan bersikeras untuk memenuhi niatnya tersebut. Ibunya pun setuju walaupun dengan hati yang sedih. Malin pun berangkat dengan menumpangi kapal yang sangat besar itu. Di tengah-tengah perjalanan, kapal tersebut dibajak oleh bajak laut. Barang-barang tersebut diambil dan orang-orang yang di situ pun dibunuh. Malin selamat karena ia sedang berlindung di tempat yang kecil yang ditutupi kayu. Kapal pun terkatung-katung di tengah laut. Tidak lama kemudian, kapal tersebut sudah sampai di pesisir pantai. Malin dengan kerja kerasnya berjalan dan akhirnya ia ditolong oleh warga desa tersebut. Desa itu bisa dibilang amat subur dan akhirnya Malin menetap di sana. Dengan bekerja keras, akhirnya dia menjadi orang yang kaya raya. Dan akhirnya ia pun mempersunting gadis bangsawan yang berderajat tinggi untuk menjadi istrinya. Semenjak kepergian Malin Kundang, Mande Rubaya atau ibunya selalu pergi setiap pagi dan sore ke pesisir pantai. Jika ombaknya besar, maka hatinya berdebar-debar. Dia selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar anaknya selalu dilindungi. Setiap dia melihat ada kapal yang besar, ia selalu menanyakan kabar tentang Malin Kundang. Berita kekayaan Malin Kundang dan pernikahannya Malin Kundang sudah sampai ke telinga ibunya Malin. Ibunya Malin merasa senang karena anaknya sudah sukses dan ia bersyukur juga. Harapan
ibunya Malin Kundang untuk menjumpai anaknya terkabul. Setelah lama menikah, Malin Kundang dan istrinya melakukan pelayaran ke kampung halaman. Manderubaya melihat ada kapal yang datang ke dermaga dan melihat dua orang yang berpakaian menyilaukan, penuh dengan pernak-pernik yang terkena cahaya matahari. Ia yakin bahwa itu ialah anaknya yang ditunggu-tunggu saat itu. Setelah kapal itu sampai ke dermaga, ibunya bergegas untuk ke dermaga. Malin Kundang dan istrinya pun turun. Ibunya Malin berdesak-desakan dengan orang yang ingin melihat dua orang tersebut atau Malin dan istrinya. Setelah ibunya berdekatan dengan Malin, ibunya Malin melihat ada bekas luka di lengan tangannya Malin. Itu tandanya bahwa dia itu sebenarnya betul-betul Malin. Dan ibunya yakin bahwa itu sebenarnya Malin. Dia pun bergegas dan memeluk anaknya Malin Kundang itu. Dia berkata, "Malin anakku, mengapa engkau tidak mengirimkan kabar kepadaku dan mengapa engkau pergi begitu saja?" kata ibunya Malin. Sang istri Malin lalu berkata, "Wanita buruk ini kak ibumu, mengapa engkau mendustaiku? Bukannya kamu bilang bahwa ibumu adalah orang yang sederajat tinggi seperti kami?" Malin Kundang melepas pelukan ibunya dan mendorong ibunya hingga jatuh. Malin Kundang pun berkata, "Siapa kamu? Enak saja mengaku-ngaku sebagai ibuku," kata Malin Kundang. Wanita tua itu jatuh terduduk di pasir. Dia pun berkata, Malin, aku ini ibumu," sambil memeluk kakinya Malin. Malin pun berkata, "Hei wanita tua, mana mungkin ibuku tua dengkil seperti kamu," kata Malin. "Wanita itu ibumu," kata sang istri. Malin pun berkata, "Tidak, dia hanyalah wanita yang mengaku-ngaku sebagai ibuku untuk mendapatkan hartaku," kata Malin. Malin Kundang dan istrinya pun menjauh ibunya. Dan wanita tua itu pun menghadap ke langit dan mengangkat kedua tangannya mengarahkan ke langit dan sambil berseru dengan hati terkoyak-koyak dan berderai air matanya, "Ya Allah yang Maha mengetahui, jikalau dia tidak anakku, maka kuampuni dia. Jika dia adalah anakku, Malin Kundang, maka aku butuh keadilanmu. Ya Allah, jadikanlah dia menjadi sebuah batu." Beberapa saat kemudian, cuaca yang sebelumnya cerah menjadi gelap. Hujan datang dengan deras. Badai pun menghantam kapalnya Malin Kundang. Petir datang menghantam kapalnya Malin Kundang hingga menjadi kepingan-kepingan. Malin Kundang pun perlahan menjadi batu. Demikianlah legenda Malin Kundang ini. Semoga kita dapat hikmahnya agar tidak durhaka kepada orang tuanya. Sekian dari saya, bye-bye.